Halo, kayaknya kita lost koneksi lagi ya. Ini. Hai. Hai Hai. teman-teman. Welcome to D4EB Channel bareng sama aku Yuniar. Dan Dita di sini. Jadi kita di Ya. sini mau ngapain, Dit? Jadi kita sekarang di sini tuh ceritanya mau sharing-sharing dan juga mau nge-review produk yang kita gunakan selama ini. Di sini kita mau sharing 2 produk yang digunakan sama Dita dan Yuniar, di mana produk pertama yaitu Yuja Niacin, kayak gini, yang warna kuning, dan juga The Ordinary. Ya, Yuniar juga punya ini, dan juga The Ordinary Punyamu warna kemana putih. nih, Dit? Yang itu udah habis sih sebenarnya, udah habis 1 botol sendiri, udah pernah pakai juga kalau yang The Ordinary. Ya, jadi karena kita Jadi sama-sama... ceritanya di sini... Jadi karena ceritanya di sini kita mau ngebattlein gitu ya? Iya, jadi karena kita sama-sama udah Antara pernah dua pakai... produk ini. Karena kita semua udah pernah pakai produk ini ya dua-duanya, Yuja sama The Ordinary. Nah, makanya kita di sini mau nge-review produk ini dan nunjukin ke kalian kira-kira rekomendasi mana yang bagus untuk kalian gunakan. Seperti itu. Ya, jadi Nah, kamu udah pakai Yuja Niacin sendiri udah berapa lama, Dit? Kalau Yuja Niacin ini udah hampir 1 bulan sih makainya. Dan kalau Yuniar sendiri gimana? Aku semenjak PSBB sih, kita udah PSBB berapa lama? Udah 1-2 bulan ya, hampir 2 bulan ya. Udah hampir 2 bulan. Udah hampir 2 bulan. Dan ini masih hemat banget loh, Dit. Iya, masih sama-sama. Ada setengah. Ini juga udah lumayan habis sih, karena banyak yang pakai juga di rumah. Berhubung cocok juga sama produknya, jadinya ibuku juga pakai ini, kayak gitu. Ya, jadi mohon maaf ya kalau misalnya videonya keputus-putus, karena emang kita mulai video ini pakai Zoom, dan juga mungkin ada masalah koneksi untuk pembuatan video ini, jadinya ya mohon dimaklumi, kayak gitu. Iya, karena PSBB juga, jadi kita berdua nggak bisa ketemu langsung ya, Dit ya. Jadi terpaksa kita pakai Zoom. Oke. Kayaknya nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung review aja ke produknya. Iya, jadi mulai dari mana nih? Kamu dulu apa aku dulu? Mulai dari kamu deh yang Yuja ya, kita yang Yuja dulu. Iya, oke. Kalau gitu mulai dari aku dulu. Yuja Niacin, kalau dibaca dari ingredients-nya itu ada Yuja, di mana ada 82,3%, terus juga niacinamide ada 5%. Yang kalau ini sih untuk skin brightening care, kalau dari tulisannya ya. Dan ini dari produknya Korea. Jadi, kalau ini sih sebenarnya produknya benar-benar rekomendasi buat aku, karena kalau aku sih lagi prefer sama yang mencerahkan. Nah, kalau untuk niacinamide ini, itu untuk brightening dan juga anti-aging. Jadi mungkin kalau untuk usia-usia yang kayak kita. Anti-aging juga ya? Iya, jadi kalau untuk usia-usia kayak kita ini kan sudah mau umur 20-an ke atas, jadi mungkin sudah harus siap-siap untuk anti-aging. Walaupun masih belum umur 30 ya. Dan juga... udah mulai memasuki usia-usia senja gitu ya? Iya, udah mulai usia-usia senja. Oke. Terus, kalau untuk Yujanya sendiri itu banyak kandungan antioksidan, jadi bagus juga untuk regenerasi kita dan juga untuk memperbaiki kondisi kulit kita, terutama untuk kulit yang mungkin sedikit sensitif. Dan juga kalau dibaca-baca dari review-review yang ada di Female Daily, itu biasanya ada juga gliserin, kandungan gliserin yang itu baik untuk kulit kering. Jadi untuk kalian yang kulitnya kering mungkin bisa menggunakan produk ini, kayak gitu. Disclaimer dulu nih, Dit. Sebelumnya kan kita belum ngasih tahu nih tipe kulit kita nih apa gitu. Iya. Kalau buat aku sendiri tipe kulitku normal to dry. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau tipe kulit aku sedikit berminyak, jadi lebih sering berjerawat. Kayak gitu. Jadi ya lumayan ada bekas-bekas jerawatnya di muka. Kayak gitu sih.
Tapi bener sih, Dit. Ini kan karena kulitku normal to dry, jadi dari kandungan gliserinnya, dia tuh emang bener-bener bisa ngelembapin. Dan teksturnya sendiri kan dari serum ini juga encer gitu ya. Jadi encer dan kayak cepet nyerapnya gitu loh, dibandingkan sama yang di Ordinary ini. Iya. Ya kan nggak sih? Iya, kelihatan. Nah, ya jadi benar kalau yang untuk ini sebenarnya teksturnya dia tuh kayak gel pertama kalau ditaruh di muka, cuman cepet banget nyerapnya sih kalau yang ini. Jadi mungkin enak buat dipakai, cuman kekurangannya adalah sedikit lengket mungkin untuk digunakan. Mungkin untuk orang yang nggak suka lengket, iya, serumnya dipakai mungkin agak aneh makainya, cuman menurutku sih rekomendasi ya buat pakai ini. Soalnya nggak tahu karena suka aja gitu, karena enak aja dipakai walaupun dia sedikit lengket. Cuman ini juga agak tricky sih, Dit, karena kadang kan ada beberapa orang yang alergi sama vitamin C. Nah, ini harus benar-benar dicoba dulu, dites dulu, biar nggak kenapa-napa kulitnya. Kalau kamu sendiri ada efek gimana setelah pakai ini, Dit? Kalau untuk pakai ini, alhamdulillah sih nggak ada efek-efek yang negatif ya di muka. Cuman kalau untuk bekas jerawat sih lumayan memudar, soalnya tipe kulitku tuh kalau misalnya ada jerawat, kadang itu selalu membekas gitu loh di muka. Jadinya kan kalau misalnya dipakein bedak kan agak aneh gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai ini tuh lumayan memudar, walaupun mungkin prosesnya agak lama ya, nggak kayak yang lain-lainnya. Mungkin ada yang produk-produk yang bikin cepat prosesnya untuk memutihkan dan lain sebagainya. Cuman menurutku untuk produk yang memutihkannya itu ada prosesnya gitu, menurutku itu lebih aman sih untuk digunakan daripada yang mungkin seminggu udah langsung bikin putih gitu ya. Itu serem sih, Dit. Iya, serem sih, menurutku juga serem. Ya. Kalau aku sendiri sih setelah pakai ini ya, kan biasanya aku kalau ngampus kan biasanya 30 menit perjalanan kan pakai Gojek. Nah, karena sering PP itu, kulit tuh kan jadi cepet kusam gitu. Iya, nah, cepet kusam. Untungnya nih setelah nemu produk ini, itu kulitku ya terbantu lah mencerahkannya. Walaupun sebenarnya dia mencerahkannya nggak cepet-cepet banget, cuman ya lumayan membantu. Tapi kalau untuk yang lain-lain kayak memudarkan bekas jerawat, aku sendiri kurang tahu sih efeknya gimana. Karena jenis kulitku sendiri kan jarang jerawatan juga. Tapi ini kalau untuk kulit kusam, ini bagus sih. Iya, terus karena dia sendiri kan ada apa? Kalau misalnya awal-awal pemakaian ini kamu ada efek nggak? Apa ada efek-efek negatif gitu? Enggak sih. Alhamdulillah kulitku tuh agak badak sebenarnya. Jadi nggak ada efek-efek negatif atau gimana. Iya, oke. Kalau kamu sendiri nggak ada juga kan? Kayak nggak ada. Nggak ada sih, alhamdulillah. Alhamdulillahnya sih cocok ya sama produk ini. Terus menurut kamu packagingnya gimana nih? Rekomen banget nggak packagingnya? Sebenarnya kalau misalnya untuk serum ya, aku nih kurang suka sama dia tuh kayak kemasannya tuh kayak pump gini loh. Oh iya, sama. Biasanya kan dia tuh pipet. Iya, pipet. Kalau untuk ngaplikasiinnya itu lebih hemat dan gampang pakai pipet sih. Soalnya kalau pakai pump gini, kita ngambilnya nggak sengaja banyak gitu kan. Jadi produknya sayang banget kebuang. Sama terlalu gede aja sih menurutku dia. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kalau travel aku nggak bawa satu kemasan ini. Gitu. Iya, oke. Kalau menurutku juga ini packagingnya sebenarnya bagus banget ya warnanya. Soalnya kayak warnanya kuning terus unik gitu kan daripada serum-serum lainnya yang kebanyakan tuh pada pakai pipet. Cuman kekurangannya karena dia pakai pipet aja sih, yang kadang kita makainya kebanyakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kebutuhan wajah maksudnya, maaf. Kebutuhan tubuh, emangnya dipakai setubuh? Kan enggak. Oke, terus kalau untuk harganya nih, Yuniar belinya berapa? Kira-kira mahal nggak sih produk ini buat di kantong-kantong kayak kita gini? Ya, lumayan sih sebenarnya kalau misalnya kantong mahasiswa ya, apalagi yang belum punya penghasilan sendiri gitu kan, ya lumayan mahal. Jadi kadang tuh
awalnya mungkin belinya yang kecil-kecil dulu biar bisa dicobain dulu gitu kalau aku. Baru kalau udah cocok aku baru beli yang full size-nya ini. Iya, iya. Kalau menurut Dita sebagai mahasiswa berpenghasilan nih gimana? Sebenarnya produk ini tuh lumayan mahal sih kalau di kantong, walaupun udah berpenghasilan ya, kalau menurut aku, soalnya emang penghasilannya nggak banyak-banyak banget sih. Cuman kalau untuk dipakai satu serum ini nih, bisa dipakai benar-benar bisa dipakai berbulan-bulan. Jadi walaupun kita mengeluarkan cost yang lebih, tapi menurutku worth it sih, karena emang kita bisa hemat banget makainya ini. Soalnya dia ukurannya itu 50 mili ya kalau nggak salah ya. Lupa deh. Mana ya? Iya, 50 mili. Iya, 50 mili. 50 mili. Nah, jadi satu wadah ini itu berukuran 50 mili. Dan kalian itu bisa make, kalau aku pribadi ya, aku makainya itu di pagi hari dan di malam hari sebelum tidur. Soalnya itu emang berfungsi banget buat, kalau di malam hari sih berfungsi banget buat mencerahkan, karena kan secara otomatis kita tidak bersentuhan dengan cahaya matahari pada saat malam hari. Jadi mungkin kita bisa memperbarui kulit kita di malam hari menggunakan serum ini, kayak gitu. Kalau ini gimana nih tips makainya? Kalau aku sendiri sih buat makainya biasanya aku karena dia kan pump gini. Jadi aku tuh makainya cuman satu pump gitu, nggak. Biasanya kan kalau serum-serum biasanya kan pakai pipet 2-3 tetes gitu kan. Nah, kalau ini karena emang dia pump pakainya satu aja itu udah basah banget di muka. Terus aku kalau habis aku pump gini kan, aku gosok-gosok pakai tangan biar dia kena panas, terus di tap ke muka gitu biar serum meresap. Ya, dan serum ini memang bener cepet banget ya buat ngeresap di wajah. Dan dia itu kurangnya sih mungkin sedikit lengket aja di wajah. Cuman menurutku sih masih bisa ditoleransi untuk penggunaan serum. Kayak gitu sih. Iya, benar. Mungkin ada komentar lagi untuk serum yang ini sebelum kita lanjut ke serum selanjutnya. Udah sih kayaknya kayak itu aja. Kalau misalnya Dita udah pakai The Ordinary juga kan? Iya, sebelum pakai Yuja ini udah pakai The Ordinary duluan ya, karena udah pakai satu botol sudah habis. Ya, worth it sih. Dan pengen nyoba serum baru aja kan, karena katanya rekomendasinya dari Yuja Niasin ini bagus gitu loh, menurut review-review. Apalagi kan brandnya dari Sambaini gitu kan. Iya, Sambaini kan terkenal banget. Iya, Sambaini kan sekarang lagi booming juga, jadi akhirnya kepengen deh coba ini. Gimana sih, apa benar menurut review-review dari teman-teman juga. Ya mungkin kalau aku sendiri sih, ini kebetulan emang udah habis, cuman masih aku simpen sih. Dia botolnya. Emang kalau gitu kan, masih aku simpen botolnya. Khusus untuk review doang itu. Oke. Kalau dibandingin sama si Yuja, ini yang lebih kecil ya. Iya. Walaupun harganya kurang lebih sama nggak sih, Dit, mereka nih? Iya, hampir sama kok. Cuman yang di Ordinary itu ukurannya 30 mili nggak sih ya? Iya, 30 mili. 30 Tapi aku pribadi justru kalau dari segi packagingnya aku lebih seneng di Ordinary sih. Ya karena tadi kayak kataku, dia tuh enak kayak pipet gini dan produknya bisa langsung keambil kayak gini. Iya. Dan bisa lebih hemat gitu loh. Kita bisa makainya dalam mode pelit dikit. Iya, bener sih. Soalnya menurutku juga kalau kan mahasiswa. Ya, menurutku juga kalau misalnya pakai serum juga kan nggak mungkin kita sampai banjir-banjir kan ya wajahnya. Banjir serum gitu kan. Iya, jadi mungkin pakai secukupnya aja sih udah cukup. Iya, jadi pakai ini tuh udah bisa lebih hati-hati gitu sih. Iya. Kalau kamu sendiri, antara packagingnya Yuja sama TO lebih seneng mana? Kalau packagingnya suka TO juga dong. Soalnya TO tuh, ini packagingnya kaca kan ya. Kalau nggak salah, yang TO kan kaca tuh packagingnya. Oh iya, kalau ini Mika ya baru sadar. Kalau ini kan Mika, kalau yang TO kan kaca. Jadi kalau kaca sih lebih worth it ya kali ya. Cuman
menurutku emang tapi dari kalau segi dibawa packaging, kemana-mana gampang pecah sih dia. Iya, Karena cuman cuman kalau dari segi desain tuh kayak unik gitu loh yang TO, kayak elite, kayak produk yang bener-bener wah banget soalnya dia kayak dari bener-bener kaca, iya. Dan juga mahal gitu ya. dan juga pakai pipet. Jadi kita bisa ngontrol seberapa banyak kita harus pakai serum. Kayak gitu sih kalau dari aku. Terus gimana nih kalau apa? Mungkin dari segi cairannya mungkin gimana teksturnya? Kalau misalnya teksturnya sendiri menurutku ini yang TO kayak lebih tebal gitu ya. Coba aku swatch nih. Nah, ini kayak lebih kental gitu dibandingin sama yang Yuja. Kalau yang Yuja tuh tadi kan cenderung encer gitu. Iya. Nah, tapi yang lebih cepat ngeresap justru yang Yuja ini karena dia emang lebih encer. Iya. Kalau untuk kesan lengketnya sih dua-duanya ada ya. Iya, lengket kok. Cuman cepet nyerap aja sih ya. Jadi kayak dia langsung hilang gitu kan ya. Cuman kalau aku pribadi kurang suka sama yang Yuja ini karena dia itu ada baunya. Bau jeruk gitu. Mungkin kalau orang-orang yang suka ada wangi-wanginya gitu cocok. Tapi kalau aku lebih prefer skincare yang nggak ada fragrance-nya gitu. Kayaknya yang TO ini nggak ada fragrance-nya deh. Jadi aman juga buat kulit yang sensitif gitu. Iya. Kalau aku sih suka yang baunya Yuja sih secara pribadi. Soalnya baunya emang enak gitu kan, bau jeruk. Cuman kalau yang The Ordinary kan baunya kayak bau apa ya, nggak tahu, mungkin kayak bau-bau obat-obat dikit gitu. Kayak bau obat. Kayak bau obat. Cuman kalau dari tekstur sih TO menurutku lebih lengket, tapi malah menurutku dia lebih cepat ngeresep ya. Nggak tahu sih, cuman kalau dari TO dia emang lebih lengket daripada Yuja. Cuman kalau kandungannya hampir sama nggak sih ya TO sama Yuja? Kalau TO ini lebih niacinamide-nya persentasenya lebih banyak sih. Dia kayak 10% gitu. Iya, kalau Yuja ini kan cuma 5% ya. Itu kenapa TO sendiri menurutku juga lebih efektif buat mencerahkan kulit daripada si Yuja. Lebih cepat gitu daripada Yuja. Walaupun emang dia isinya lebih dikit tapi lebih efektif. Iya, kalau menurut Dita gimana efek yang dirasain setelah pakai TO, manfaatnya? Kalau efek dulu pas pakai TO itu satu botol tuh habis sekitar 2 bulan kalau nggak salah untuk The Ordinary. Terus juga awal pemakaian itu The Ordinary itu agak kayak sakit gitu loh di wajah, mungkin agak sakit dikit apa karena ada wajahku agak sensation gitu. Iya, mungkin di wajahku juga ada kayak beruntusan-beruntusan gitu kan. Tapi setelah pakai itu selama beberapa minggu, ternyata beruntusannya ya lumayan hilang dan jerawat-jerawatnya juga lumayan calm gitu loh, kayak merah-merahnya juga udah lumayan hilang. Kayak gitu sih kalau dari aku sendiri. Dan juga kan dan juga kalau karena TO ini kan mengandung zinc ya, jadi untuk mencegah tumbuhnya jerawat yang baru lagi, jadi cocok banget buat orang-orang yang berjerawat kayak gitu. Yang acne prone gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk kamu sendiri antara Yuja sama TO dalam memudarin jerawat, bekas-bekas jerawat di wajah tuh cepetan mana sih? Kalau aku sih lebih prefer The Ordinary. Soalnya lebih kelihatan efeknya juga ya. Iya, lebih kelihatan efeknya juga. Dan selain packagingnya juga aku suka, selain itu juga teksturnya juga aku lebih suka sama TO, walaupun baunya lebih suka sama Yuja sih. Cuman kalau dari segi manfaatnya juga lebih seneng TO. Lagi pula kan The Ordinary juga free alkohol ya. Sebenarnya dua produk ini juga free alkohol sih ya. Aku baru mau ngomong itu. Selain karena aku suka karena dia no fragrance, tapi dia juga no alkohol. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang kulitnya sensitif, itu aman banget pakai TO. Iya, aman banget. Dan berhubung dan berhubung kulitku juga lumayan sensitif kan untuk dapat produk-produk baru, jadi
mungkin untuk teman-teman yang lainnya yang punya masalah kulit sensitif, ini juga bisa pakai yang free alkohol ya, untuk menghindari adanya iritasi-iritasi lain akibat dari jerawat yang ada di wajah, kayak gitu. Terus nih, kalau untuk... Ya, gimana? Tapi kalau kamu sendiri, selain tingling sensation, ada efek yang kurang ngenakin lainnya nggak sih setelah pakai TO? Kalau efek lainnya sih sebenarnya nggak ada sih, cuman ya itu awal-awal kan kaget aja kan, soalnya baru nyoba produknya. Soalnya dulu awal-awal tuh masih baru booming-boomingnya di Ordinary kan, terus banyak promo-promo gitu, jadi akhirnya nyobain beli, dan juga ternyata pas dicoba kok agak sakit-sakit gitu di wajah, agak cekit-cekit gitu di wajah. Awalnya sih agak takut, tapi ternyata pas dipakai kedua, ketiga, itu ternyata udah hilang sakit-sakitnya. Ternyata emang pas dibaca ke review-reviewnya orang, ternyata emang kayak gitu sensasinya di awal. Kayak gitu sih. Kalau dari aku pribadi. Kalau kamu? Kalau aku sih ya balik lagi karena emang kulitku agak badak-badak juga ya, jadi paling itu produk paling cuman nggak ngefek gitu ke kulitku negatif. Aku ngerasainnya juga pas dipakai juga nggak ada tingling sensation gitu sih, karena emang wajahku juga kebetulan waktu pakai TO itu nggak ada beruntus-beruntusan atau bekas jerawat gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang booming ya, Dit, yang waktu itu kan kamu cerita TO sempat booming gitu ya, terus kamu beli. Nah, TO tuh lagi booming lagi sekarang kan, gara-gara orang Chinese kalau nggak salah pakai The Ordinary di videoin di TikTok. Jadi dia boomingnya di TikTok. Oh, baru tahu malah. Jadi aku waktu sempet cek kan ke e-commerce karena aku mau repurchase lagi kan, mau beli ini lagi. Ternyata harganya udah mahal banget. Jadi kayak pokoknya kayak 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu loh di e-commerce sudah. Jadi dari yang harganya sebelumnya sama kayak Yuja, jadi 2 kali, 3 kali lipat lebih mahal sekarang. Gara-gara TikTok, guys. Itu gara-gara TikTok aja apa gara-gara efek pandemi? Soalnya kan lagi efek pandemi juga kan, mungkin terhambat dari pengirimannya? Kayaknya sih kalau untuk brand Korea lain sih nggak ada masalah ya. Cuman TO kan brand Amerika kalau nggak salah. Jadi aku kurang tahu. Kayaknya sih harusnya sih enggak sih. Tapi ya bisa jadi, kurang tahu ya. Mungkin gara-gara efek TikTok kali ya. Jadinya kan... Iya, jadi orang-orang pada pingin gitu loh nyobain. Cuman buat teman-teman juga mungkin yang pengen nyobain di Ordinary, kalau menurut aku pribadi sih worth it banget ya buat dipakai. Apalagi khususnya untuk kulit yang sensitif kayak aku, dan juga untuk kulit-kulit normal lainnya itu mungkin worth it banget sih buat kalian juga yang ingin mencerahkan tubuh, itu benar-benar worth it. Gitu. Buat teman-teman yang suka naik ojek online juga atau sepeda motoran kemana-mana kan kulitnya sering kusam tuh. Nah itu aku juga benar-benar rekomendasiin banget pakai yang The Ordinary karena benar-benar lebih cepat nyerahin daripada produk-produk yang aku pakai sebelumnya. Iya benar. Terus kalau untuk apa ya, mau ngomong apa ya, lupa mungkin junior dulu dibaca aja. Dulu di skripnya mungkin junior dulu aja yang ngomong, mungkin kamu aja dulu yang ngomong. Aku jadi ikutan lupa nih Dit ngomong apa enggak sih. Ini kita sama-sama lupa akhirnya. Kita udah waktunya ngasih kesimpulan buat benar. Kita yang lebih baik dari dua produk ini. Dari nilai 0 sampai 5 ya Dit ya. Iya, kalau dari segi packaging nih, kamu ngasih berapa buat Yuja? Nggak kelihatan. Berapa buat The Ordinary? Kalau buat Yuja sendiri dari segi packaging, karena aku suka warnanya ya, mungkin aku ngasih skor 3 deh, 3. Kalau kenapa tuh 3? Kenapa nggak 4 nih? Pengen aja 3. Karena kalau nggak ada alasan ya. Karena kalau dari aku suka sama warnanya, karena dia warnanya tuh unyu gitu kan, terus kayak eye catching gitu loh buat para pembelinya. Berarti cuman suka warnanya aja, cuman segi lainnya kamu kurang suka? Ya, kurang suka, benar. Ya, makanya aku kasih 3. Dan kalau untuk
The Ordinary sih aku kasih 4,5 deh, 4,5. Karena menurut aku dia packagingnya tuh kayak elit gitu kan. Apalagi dia terbuat dari kaca dan juga plusnya itu pipet kayak gitu. Kalau Yuniar sendiri gimana nih ratingnya? Kalau aku sendiri, Yuja aku sama kasih 3. Soalnya dia kan sebenarnya aku kurang suka sama ini pump-nya. Aku nggak seneng. Dan dia itu besar banget buat dibawa kemana-mana. Jadi kayak mau travel friendly. Karena aku kan sering banget travel gitu ya, Dit. Iya, oke. Kalau untuk TO? Kalau misalnya di Ordinary sendiri, aku kasih 4. Soalnya dia udah bagus nih pakai pipet. Cuman aku justru kurang suka karena dia pakai kaca. Karena kalau dibawa kemana-mana itu rawan pecah gitu kan ya. Iya. Oke. Iya, sama kalau misalnya dibawa kemana-mana ini tuh lebih gampang copot gitu loh daripada TO. Kalau TO kan diputer, kalau ini kan ditarik. Jadi kadang kalau dimasukin ke pouch gitu, dia bisa kebuka terus ketekan-tekan sendiri. Jadi kurang iya, bener juga. Oke. Terus? Kalau untuk segi tekstur, kamu lebih senang yang mana? Oke, kalau tekstur aku lebih seneng yang The Ordinary. Soalnya yang The Ordinary itu walaupun lengket, tapi cepat meresap daripada Yuja, kalau menurut aku pribadi. Jadi lebih worth it TO sih kalau menurut aku. Dari segi tekstur ya, daripada si Yuja ini. Gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri, sejujurnya ya, kalau untuk tekstur aku lebih senang yang Yuja. Karena dia kan emang kulitku kan kering dan dia teksturnya lebih encer gitu kan. Jadi dia itu lebih melembabkan dan dia cepet banget meresap. Jadi kalau misalnya kan biasanya kuliah nih bangun mepet-mepet gitu kan, skincarean cepet-cepetan nih ditempel-tempelin, dia cepet meresapnya. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama buat ditimpa sama make up atau lain-lain gitu. Iya. Oke. Kalau aku sendiri kasih skor buat tekstur Yuja sendiri ini 4,5. Kalau untuk TO 3,5 deh. Ya, oke. Kalau aku sih untuk yang Yuja, kalau aku yang Yuja ini 3. Kalau TO-nya 4. Kalau dua-duanya nih klaimnya tuh mencerahkan dua-duanya. Kalau dari kamu ngasih masing-masing produk ini skornya apa? Kalau untuk yang The Ordinary menurutku lebih mencerahkan daripada Yuja yang aku pakai sekarang. Apa karena masih belum habis ya yang aku pakai sekarang gitu kan? Karena aku adalah pengguna baru Yuja niasin. Jadi kalau untuk The Ordinary skornya 4. Dan kalau untuk yang Yuja ini dikasih 2,5 dulu deh. Karena emang 2,5, kenapa dikit banget? Karena masih belum tahu. Cuman kalau selama ini sih makainya masih belum begitu mencerahkan ya walaupun WFH sekarang kondisinya. Cuman mari kita lihat nanti setelah Yujanya habis. Kalau Yuniar gimana? Aku juga setuju sih sama kamu kalau misalnya si The Ordinary, karena menurutku dia lebih persentase niacinamide-nya juga lebih banyak ya. Jadi dia tuh lebih efektif mencerahkan daripada si Yuja niacin. Jadi aku mau kasih skor mungkin untuk The Ordinary-nya 4 juga sama. Kalau untuk Yujanya, karena aku sebenarnya juga ngerasain efeknya tuh dikit, tapi ya ada efeknya, jadi aku kasih 3. Oke. Terus apa lagi? Kita scoring dari segi apa lagi? Untuk dari menghilangkan bekas jerawat, Dit, ini kamu doang yang bisa skor nih, Dit. Ya, kalau bekas jerawat antara The Ordinary sama Yuja tetap voting The Ordinary. Soalnya menurutku emang worth it sih The Ordinary sekarang. Soalnya aku juga udah habis satu botol kan. Dan itu 1 botol. Ya, lumayan mencerahkan. Dan juga apalagi kalau pas lagi berjerawat, terus kita pakai The Ordinary, pasti besoknya udah langsung
merah-merah iritasi yang ada di wajah gara-gara jerawat tuh langsung hilang gitu di pagi hari. Jadi worth it untuk digunakan. Kayak gitu. Untuk skornya sendiri? Kalau untuk skornya TO kasih 4,7 deh, 4,75. 4,7, gede ya. ya. Mendekati 5. Kalau untuk Yujani, hampir sempurna. Iya, hampir sempurna. Kalau Yujani 3 aja. Oke, jadi kesimpulannya siapa nih yang menang nih? Kesimpulannya kalau dari aku yang menang The Ordinary. Kalau dari Yuniar gimana yang emang menang? Dari kita berdua, aku tadi nyatet nih skor-skor dari kita. Setelah di total yang paling tinggi The Ordinary. Jadi buat teman-teman mungkin bisa coba dua-duanya sih. Cuman kalau dari kita lebih saran ke yang di Ordinary. Cuman kalau masalah harga tetap Halo. Lagi. Halo, iya kayaknya masalah koneksi lagi. Iya, benar. Oke, jadi kalau cuman kalau harga tetap menang Yuja karena dia kan isinya lebih banyak. Cuman nih Dit, buat teman-teman yang lebih pingin nyoba di Ordinary, tapi kalau mau nyoba juga ada opsi yang lebih murah banget nih di tempat biasanya kita beli skincare share in jar. Iya benar kan sekarang apalagi ya share in jar tuh lagi booming. Kenapa lagi booming? Karena emang kan kita kalau nyobain produk ini nggak bisa sembarangan ya, apalagi diaplikasikan di wajah gitu. Dan kita nggak ngerti gitu loh, walaupun kondisi wajah kita sudah sesuai dengan penggunaan produk ini, tapi belum tentu itu cocok sama wajah kita. Jadi mungkin untuk rekomendasi saat ini kita bisa pakai share in jar kayak gitu. Dan kita bisa cari di mana nih? Iya, oke. Selain itu kan walaupun mungkin nggak ada ketakutan nggak cocok, misalnya kulitnya emang kalian badak kayak aku tadi ya, mungkin ini juga benar-benar bermanfaat buat kalian yang sering travel juga kayak aku, sering pergi-pergi. Kalau misalnya kita bawa buat gede-gede kan buat apa juga, paling travel kan paling lama ya seminggu gitulah. Jadi lebih hemat tempat juga. Biasanya aku juga beli yang share in jar. Nah kita bisa beli di mana nih Dit? Untuk skincare share in jar-nya? Ya, kalau aku sih biasanya beli di terabeauty_jar. Kalian bisa cek di Instagramnya dan kita taruh di bagian bawah ya, di description box juga ada. Dan untuk di Shopee juga ada loh, Dit. Ya, di Shopee juga ada. Dan kalian bisa cari-cari itu di Instagram, di Shopee, dan bisa WA kita juga berdasarkan dari di Instagram. Jadi info-infonya sebenarnya lengkap ya di Instagram. Cek. Mungkin kita nanti tulis nama tokonya di bawah sini ya, Dit. Iya, nanti ada di bawah sini. Nama tokonya, biar nggak typo. Oke. Di Tera Beauty Jar lagi ada promo giveaway. Iya, oke. Promo giveaway. Untuk rules giveaway-nya bisa dicek di mana nih, Dit? Kalau untuk rules giveaway-nya, kalian bisa ngecek di Instagram terabeauty_jar yang nanti kita bakal taruh di bawah sini. Dan juga kalian bisa cek di highlight-nya dan di story-nya dari Instagram terabeauty_jar ini. Kayak gitu. Dan kalian harus ngikutin nih giveaway-nya karena lumayan banget loh ininya, bonus-bonus dari giveaway-nya. Dan siapa yang beruntung, dia yang bakal dapet tuh. Iya, benar banget. Jadi, kalau misalnya mau nyari untuk produk-produk share in jar, bisa banget dicek di Instagramnya Tera Beauty Jar, karena di sana juga asli belinya dari reseller di Korea gitu ya. Iya, dan juga jadi original. Iya, benar. Dan juga kalau untuk kalian yang mungkin mau beli ukuran sebesar ini ya, mungkin kan harganya kurang terjangkau, mungkin bagi kantong-kantong kita yang mahasiswa atau apalagi ya yang buat yang lagi pengen coba-coba untuk menggunakan serum, apalagi kalian yang pertama kali masih coba-coba buat merawat wajah nih, kalian bisa coba-coba di share in jar. Kalian bisa beli yang share in jar-nya dulu tuh, coba-coba cocok apa enggak. Terus kan harganya juga kalau yang share in jar pastinya terjangkau dengan kantong
kantong mahasiswa terutama. Dan kantong-kantong yang lainnya sih mungkin yang pengen coba. Ya, jadi nanti gitu aja. Pokoknya nanti semua informasinya kita taruh di description box dan ada di bawah description box. Jadi bisa kalian langsung cek sendiri. Kayaknya itu aja dari kita ya, Dit? Iya, itu aja sih dari kita. Pokoknya ini produk-produk yang kita tawarin sekarang yang lagi booming dan pokoknya produk yang kita tawarkan ini benar-benar yang lagi booming dan lagi banyak dibeli orang gitu lah. Dan benar-benar banyak yang bilang dari reviewnya beauty vlogger itu cocok juga, Edit. Iya, cocok juga. Jadi sangat bagus. Oke, Dit, ini udah bisa closing belum? Iya, udah bisa closing. Silakan. Udah bisa closing ya. Oke, itu aja mungkin Hanes review dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dit. Dadah.